azab yaumin adalah azab hari azim yang besar. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya dalam hal demikian itu ada tanda. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Rabbmu lahuwal azizur rahim, sungguh maha perkasa dan maha ar-rahim, penyayang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ini adalah kisah akhir dari para nabi dan para rasul yang disebutkan secara berurutan, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepada suatu kaum yang mereka kaya, kaum yang aktivitasnya kebanyakan adalah para pedagang. Dikatakan al-aikah, ashabul aikah, wa hiya ghayra tanbutuna min syajar bi qurbi Madyan. Jadi ada satu pohon yang rindang yang lembut dekat Madyan. Ya. Mereka tinggal di sekitar itu. Nah, ashabul aikah ini sama atau ashabul aikah dengan Madyan. Ya. Ini dua desa atau dua negeri yang Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepadanya. Dikatakan faba'athallahu ilaihim Syuaiban kama bu'itha atau kama ba'atha ila Madyan. Memang dua daerah ya. Maka ada ashabul aikah, kemudian juga ada yang kata ashabul Madyan ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ini Nabi Syuaib alaihissalam yang kedua-duanya yang memiliki pekerjaan, memiliki aktivitas ekonomi dalam perdagangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Sama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para rasul, maka mendustakan satu ayat sama mendustakan seluruh ayat. Mendustakan satu ayat sama mendustakan seluruh ayat, sebagaimana mendustakan satu nabi sama mendustakan nabi-nabi yang lain. Dakwahnya sama. Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan ala tattaqun, yaitu kita tidak boleh bosan-bosannya untuk mendengar kalimat takwa. Dan takwa memang merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul beserta umatnya. Walaqad qassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad qassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Inni lakum rasulun amin. Berkali-kali saya katakan kejujuran seorang dai, seorang rasul ditegaskan fattaqullaha wa ati'un, bahwa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul merupakan dinul Islam. Ada satu hal yang ingin saya garis bawahi.
bahwa Islam ini tidak cukup diartikan istislam saja. Sekali lagi saya katakan, ini faedah ya, bahwa banyak orang-orang yang menafsirkan Islam hanya dengan klaim penyerahan diri kepada Allah. Sehingga kadang-kadang kami juga ibadah kepada Allah, atau kami melakukan ini juga karena taat kepada Allah. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka agama itu jadi macam-macam. Ajaran itu jadi macam-macam. Islam itu kemudian jadi apa? Warnanya sangat lemah, sangat banyak, dan tidak ada ukuran baik atau buruk, tidak ada ukuran benar atau salah. Contoh, ada yang zikir kepada Allah dengan teriak-teriak, dengan gerakan-gerakan yang nggak karu-karuan itu. Pernah lihat nggak? Hah? Mereka kira-kira menganggap dirinya ibadah nggak? Taat kepada Allah nggak? Taat kepada Allah. Ini salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh yang demikian. Nah, untuk itu yang namanya Islam adalah istislam lillah bi taati atau bi fi'li syara'illah ala alsinati rasul. Jadi menyerahkan diri kepada Allah dengan mentaati syariatnya melalui apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Maka kan doanya apa? Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusuli wa la tukhzina yaumal qiyamah. Nah, ukurannya itu adalah ketaatan Anda kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah kecuali melalui pakem dan prosedur yang ditentukan oleh Rasulullah. Itulah makna hadis. Yang hadis ini sebetulnya menjadi hukum bagi kita semuanya. Jadi jangan sampai kalau disampaikan hadis ini ada perasaan paling-paling untuk tubuh kami gitu ya. Ya, kita tidak boleh gunakan hadis untuk gebuk orang tertentu atau kelompok tertentu. Tapi apa? Kita jadikan ya, hadis itu sebagai parameter benar atau salah bagi kita semuanya. Contohnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam agama kita yang tidak bagian daripada agama itu, maka raddun, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan bukan dari perintah kami, urusan kami, ajaran kami, bahwa raddun. Karena apa? Sekarang itu repotnya gini. Dengan alasan untuk menjaga kebinikan, kemudian dibarin atau mendolimi suatu jamaah atau mendolimi suatu golongan. Saya kaget juga gitu, ada apa namanya di daerah Jawa Timur, kemudian di Magelang, itu ada kelompok tertentu gitu ya menolak sekolah Islam dengan alasan akidahnya lain. Dan menolak itu karena ibadah kepada Allah. Hanya gara-gara apa? Jadi SMPIT atau SDIT. Artinya kalau ajarannya lain atau akidahnya lain, ukurannya kembali kepada Quran dan hadis, boleh-boleh aja gitu ya. Harus dibuktikan oleh sekolah ini akidahnya lain akidahnya siapa gitu. Sudah dengar belum? Hah? Ya. Belum ya? Sudah. Ya. Di daerah mana itu Jawa Timur itu?
Sidoarjo. Sidoarjo ya. Sidoarjo. Jadi ditulis oleh masyarakat ini menolak sekolah ini karena akidahnya lain. Kemudian namanya daerah ini haram masuk salafi. Terjadi belum? Sudah terjadi belum? Di Aceh terjadi. Diharamkan salafi masuk. Nah kemudian kata haram salafi masuk itu apa yang dimaksudkan salafi itu perlu dijelaskan. Salafi itu apa? Pokoknya ya selalu kalau khutbah itu selalu dimulai inna khayr asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsat ini terakhir. Wa syarrul umuri muhdatsat wa kullu bid'atin ini sebenarnya. Mulai di sini lah. Kullu bid'atin ini perkataan Nabi bukan untuk menghukumi siapapun. Karena kita semuanya kalau kita melakukan bid'ah. Nah ini penting ya. Jadi harus ada ukuran. Sebab kalau wa'ati'u jadi apa? Kita mengeluarkan orang dari Islam atau masukkan orang dari Islam, orang kita katakan itu sesat atau enggak sesat, itu ajarannya benar atau salah, ukurannya adalah sesuai dengan ajaran Rasulullah atau tidak. Kalau sesuai dengan ajaran Rasulullah atau tidak, semua kita kena gitu ya. Ya, termasuk yang ngomong saya. Kalau saya omongan saya ini berkenaan dengan Quran dan Sunnah, buang aja ya. Mohon maaf, ini semua para ulama. Apa kata Imam Syafi'i? Idza ta'arada qawli bi haditsin fatrahu qawli 'abdal hadits. Idza khalafa madhhabi haditsan, idza sahha al-hadits wa madhhabi dipakai. Dalam riwayat idza ta'arada atau idza khalafa qawli haditsan sahihan fatrahu qawli 'abdal hadits. Jadi kalau omonganku, madhabku berlawanan dengan hadis, buang hadis itu di ebotkan. Maka ada ulama juga mengatakan, ya, Junaid mengatakan, Junaid itu sufi ya, sufi sunni. Beliau mengatakan, la yasihu ayyatakallamu fi ilmi, ya, illa idza arafa al-Qur'an wa hadis. Jadi nggak boleh dia bicara tentang ilmu sufi kecuali harus tahu Quran dan hadis. Pelik sekali. Ini makna atau apa yang bisa kita ambil dari fattaqullah wa ati'un berulang-ulang. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ya. Ini juga sangat ditekankan agar supaya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak dakwah kita. Ya. Jadi tidak ada alasan apapun ya, untuk menolak dakwah. Karena apa? Yang memberikan dakwah itu adalah orang yang sangat tulus. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kemudian akidah itu dikaitkan dengan permasalahan di masyarakat. Jadi saya ingin menggarisbawahi. Hendaklah kajian kita, mengaji kita, ini ada kaitan dengan apa? Dengan apa yang terjadi di masyarakat. Harus diselesaikan. Sekarang saya tanya, mengurangi takaran timbangan masih banyak nggak di masyarakat kita? Masih banyak. Apakah hanya takaran dan timbangan? Tidak, sebetulnya termasuk hak dan kewajiban. Ingat, wailul lil mutaffifin. Itu kaitannya dengan orang yang menuntut hak tapi tidak memberikan hak orang lain. Jadi dia menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Maka kena siapa? Kena suami juga. Jadi kalau suami menuntut istrinya macam-macam, pokoknya menuntut istrinya sudah nurut, solehah, qanitah, kayak Qur'in, tapi ngaca dikit. Tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya karena sama istri nuntut suami tapi dia tidak melayani suami. Sama juga orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Sama juga pemerintah dengan rakyat. Jadi kalau ingin ngambil duitnya rakyat, contohnya
haji. Duitnya haji itu. Ya udahlah, adil dengan rakyat. Ya. Buktikan semuanya kebijakan-kebijakan pro kepada rakyat. Katanya revolusi mental, ya jangan datangkan penari telanjang dari Korea gitu ya. Di Indonesia udah banyak. Bukan berarti saya bolehkan ya. Indonesia nggak boleh, luar negeri nggak boleh gitu ya. Artinya tunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ya memihak kepada rakyat, memihak kepada umat Islam, tidak menggolong umat Islam. Ya. Jadi kalau kita menuntut hak tapi lupa kewajiban, maka termasuk juga problem yang harus kita selesaikan juga. Ya. Di sini auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Sempurnakan takaran dan timbangan sama, artinya memberikan hak secara sempurna. Jangan lihat takaran dan timbangan termasuk spek bangunan itu juga gitu. Jadi kalau kita itu sudah perjanjian, bayarannya sekian, speknya sekian, ya harus diberikan, gitu kan? Kalau tuntutnya spek, kalau tuntutannya kerja berapa jam, ya kita harus sesuai, sempurnakan jam itu. Ya. Jadi sama aja, semuanya kena ancaman. Ya. Jika orang yang pengusahanya ya, tidak memberikan hak pekerjanya, ya, falatatun ana khosmu yaumal qiyamah. 3 orang yang saya merupakan musuhnya dalam peradilan pada hari kiamat. Di antaranya disebut apa? Orang yang memperkerjakan seorang tapi kemudian tidak menunaikan haknya. Ya. Maka dikatakan akul ajir qabla an yajifa arapun. Ya. Berikan upah seorang pekerja, ya. Qabla an yajifa arapun, sebelum apa? Keringatnya. Dan sampai bukan kering, udah lupa keringatnya, terus nggak dikasih, itu juga nggak boleh. Wazinu bil qistasil mustaqim. Ya, ini bagian daripada timbanglah dengan timbangan yang lurus, ya. Yang sama, ya. Yang seimbang kanan dan kiri, ya. Di awalnya jangan sampai sejak awal sudah kiri sudah sebelah. Termasuk juga, ya, hendaklah kita memperlakukan umat, memperlakukan masyarakat, memperlakukan rakyat secara adil. Ya. Jadi jangan kayak belah bambu, yang satu diinjek, yang satu diangkat. Ya. Jangan sampai kita menuntut masyarakat untuk melakukan sesuatu dan mengancamnya kalau tidak melakukan dengan sanksi-sanksi, tapi kemudian memang sengaja hal itu tidak bisa dilaksanakan. Sering terjadi kan? Ya. Artinya dalam bahasa Arab namanya syurut takjiziyah, ya. Syarat yang membuat orang memang nggak bisa melakukannya. Itu terjadi kan? Ya, dalam dunia perkantoran kadang-kadang gitu ya. Dia sengaja gitu. Sengaja dibikin kondisi di mana dia nggak bisa. Ya. Contohnya dalam perjanjian lelang gitu. Kadang-kadang harganya itu ya nggak masuk akal gitu kan. Ya. Ya. Jadi harus bayar sini. Kalau dia melakukan secara sesuai dengan tuntutannya, nanti dia akan pasti rugi. Tapi kalau enggak, artinya menjadikan orang tetap kemudian melanggar aturan semacam itu. Ya. Ini juga sering terjadi di dunia kerja. Terus wala tabkhasun nas asya'ahu. Ini yang ketiga, jangan kurangi harta manusia. Apa saja hak manusia harus diberikan secara utuh. Ya. Hak mereka diberikan secara utuh. Ya. Pada prinsipnya orang harus mendapatkan sesuai dengan jerih payahnya. Ya. Jangan sampai kita halang-halangi. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ya. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Al-ifsad adalah haram. Diulang-ulang dalam Al-Qur'anul Karim. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wallahu la yuhibbul
Fasad. Fasad itu apa sih sebetulnya? Ini perlu definisi. Fasad itu apa? Kalau soleh itu artinya apa? Fasad awalnya soleh ya. Kalau soleh itu cocok, berfungsi. Kalau fasad artinya menghilangkan fungsi. Maka syirik itu kan berarti fasad. Karena apa? Fungsi ibadah kepada Allah, fungsi tauhid dihilangkan. Termasuk juga segala kibir itu juga fasad, ya. Karena apa? Fungsi hati adalah tawadhu kepada Allah. Maka kalau orang menyombongkan diri berarti fasad. Termasuk juga merusak bangunan, ya, merusak keturunan, ya. Atau melakukan hal yang membuat kerusakan keturunan, ya. Seperti masalah lalai dari pendidikan, sebagaimana Allah katakan, wa minan nasi may yu'jibu qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wallahu la yuhibbul fasad. Ya. Kalau sekarang sangat banyak bisa contoh ya. Ada beras apa? Beras makyusnya digerebek gitu ya. Tapi sementara beras plastiknya belum. Ya, kemudian apa? Buah-buahan, sayur-sayuran disuntik biar yang beracun. Ya, mengerikan sekali. Ya. Kalau di daerah-daerah konflik, air sengaja diracun, kemudian air susu diracun, ini terjadi. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan semua manusia. Apa yang terjadi ikhwanillah? Ini ajakan yang sangat masuk akal, tapi mereka jawabnya qalu innama anta minal musahharin. Mereka mengatakan tiada lain, engkau hanya orang yang banyak disihir. Artinya apa? Omongannya tidak masuk akal. Omonganmu itu mobiang gitu ya. Orang yang tersihir kan ya, kemasukan jin kan berarti apa? Tidak jelas. Ma'asyiral muslimin. Untuk itu kalau kita lihat umpamanya kemarin walaupun apa yang terjadi kemarin sebetulnya bukan GNPF ya, yang gerakan apa namanya 287 ya 287. Saya dikirimi apa namanya dari Ustaz UBN ya tentang pesan Habib Rizik ya. Kita tahu bahwa gerakannya itu gerakannya Masya Allah kalau dari sisi kebangsaan, dari sisi NKRI, dari sisi konstitusi negara, tidak apa namanya, tidak nyeleweng sama sekali, bahkan mendukung. Ya. Tetapi kemudian ada orang-orang yang mengatasnamakan MUI, ya, orang-orang yang mengatasnamakan MUI, dan saya yakin itu bukan apa namanya fatwa dari MUI semuanya. Memojokkan dari apa? Memojokkan GNPF ya, supaya apa namanya GNPF tidak terus menerus ya memprovokasi, mengagitasi masyarakat dalam apa namanya melakukan gerakan-gerakan. Di mana letaknya? Saya katakan walaupun ya kebenaran itu disampaikan begitu jelasnya, walaupun kebenaran disampaikan dengan lemah lembutnya, umat Islam membuktikan kelemah lembutannya. Tetapi ketika nanti yang berkuasa di ayat-ayat itu PKI, ya, atau liberal, orang yang paling Pancasialis dianggap orang yang paling mengusir Pancasila. Orang yang paling nasionalis dalam arti tanda kutip ya, orang yang paling setia negara ini sangat mungkin dikatakan sebagai anti NKRI dan lain. Terasa nggak? Terasa nggak? Itulah makna sebetulnya refleksi dari nama anta minal.
Artinya kalau sudah permusuhan, kalau sudah kebencian, maka itu yang terjadi. Maka rekomendasi Rabithah Ma'ahid Qur'aniyah se-Jawa Tengah, atau saya katakan Rabithah Ma'ahid Qur'aniyah Multaqah kemarin yang dihadiri oleh Ma'ahid Qur'aniyah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta menegaskan, perhatikan, bahwa umat Islam adalah tonggak kemerdekaan Indonesia. Benar kan? Ulama-ulama itu tonggak dan fondasi berdirinya negara Indonesia. Konstitusi negara juga dirumuskan oleh ulama-ulama Islam. Dan sampai detik ini, subhanallah, umat Islam dan ulama Islam menjadi tonggak keutuhan negara Indonesia. Saya terus terang ya, selalu ketika melihat apa yang dilakukan oleh Ustaz Fadlan Karamata yang mencetak ribuan, proses mencetak ribuan hafid-hafid Quran dari putra asli daerah Irian Jaya. Ketika disandingkan antara gurunya, baik yang akhwatnya maupun ikhwahnya, ya, dulu zaman kotekannya, dan sekarang dengan serban dan hafid Qurannya, ya Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah dididik oleh Ustaz Fadlan Karamata, adalah menjaga NKRI di Irian Jaya sana. Kemudian mereka yang dituduh sebagai makar itu. Nah, inilah makna kalau kita melihat qalu innama anta minal musahharin. Hendaklah kita juga melihat siapa sih yang dituduh dan siapa yang dituduh, ya. Siapa yang ngoceh dan siapa yang diocehin, gitu ya. Kalau kadang-kadang seringnya tujuan dilemparkan seakan-akan tujuan itu benar, itu masalah. Maka benarlah ulama mengatakan husnudzon kepada ulama-ulama kita. Ya. Maka rekomendasinya katakan, kalau memang ulama kita sebagai fondasi tegaknya negara Indonesia dan syariat Islam adalah fondasi kuat tegaknya negara Indonesia ini, maka kita menolak mempertentangkan umat Islam dengan negara, dan menolak mempertentangkan Islam, umat Islam dengan negara. Siapa saja yang mempertentangkan, siapa saja yang mempertentangkan umat Islam dan negara, membuat kericuhan antara keduanya, mereka adalah sebetulnya pengkhianat bangsa yang paling terbesar. Mereka adalah penjahat yang terbesar. Maka kita harus berjuang cepat atau lambat menyingkap kedok ini. Kalaupun sekarang belum didengar, tapi kita yakin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang akan terbongkar siapa pengkhianat dan siapa pecundang. Kita tidak tergesa-gesa, dan kita yakin dengan pertolongan Allah. Kalau kita semuanya tulus kepada Allah, dan kita jelas cara berpikir kita, dan cara langkah kita, dan cara pandang kita, mungkin dan yakin bisa saja terjadi seperti yang terjadi di Turki. Kita tahu ada seseorang namanya Ahmad Gul, seorang saudara pelajar atau mahasiswa pelajar, ya kalau AKP itu bukan menua, memang dia militer, ya pelajar militer atau apa namanya, akbil, ya. Jadi ceritanya ada seorang lulusan akbil yang
terbaik yang sudah sekian tahun merindukan untuk bertemu dengan hari yang sangat bersejarah itu, dan ibunya diundang. Kemudian disebut alumni terbaik, kemudian menampilkan atraksinya, dan ibunya berjilbab masuk ke dalam. Tiba-tiba pimpinannya itu, jenderal itu lihat ada orang kok berjilbab, diusir, ditendang, cuma betapa nangisnya. Cuma anaknya nggak tahu gitu. Setelah selesai dia ingin bahwa penampilannya dan disematkan kelulusan terbaik itu tidak ibunya. Padahal tadi ini yang terbaik, nggak peduli, yang penting keluar gitu, diusir segala macamnya. Ya, ketika keluar ibunya yang nangis ya. Kita bisa bayangkan bagaimana. Hanya bilang, ibunda sabar, ibunda. Suatu saat akan terjadi. Apa yang terjadi? Maka ketika jenderal ini yang menggulingkan siapa? Terjadi penggulingan terhadap, artinya usaha kudeta terhadap Erdogan, maka anak ini yang ikut andil dalam usaha menyelamatkan Erdogan. Dan kemudian beliau yang kemudian diangkat sebagai pengganti posisi yang terpenting itu. Artinya apa? Saya katakan, bolehlah sekarang mereka melakukan kriminalisasi terhadap umat Islam. Bolehlah mereka kemudian menindas umat Islam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma ingin melihat kita. Kapan kita tulus, kapan kita ikhlas, kapan kita tawakal, kapan kita istiqomah, dan bahkan kita melihat mana yang benar. Kami tidak mengusir negara Indonesia, bahkan kami ingin menyelamatkan Indonesia ini. Kami ingin menjadikan jadi di umat Islam, Indonesia negara syariah, Indonesia negara tauhid. Pengkhianat adalah mempertahankan Islam dan negara. Anda kekuasaan kan di tangan Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha'. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah mencabut kekuasaan itu sangat mudah. Saya kira penguasa sekarang ini baru kurang dari 5 tahun ya. Soeharto sudah menyiapkan ini seumur hidup, ternyata juga tumbang juga. Soekarno lebih hebat kan? Iya, Soekarno lebih hebat. Dia yang membangun parlemen, dia yang membangun MPR, DPR. Tapi kalau mau jatuh juga jatuh. Itu jangan terlalu sombong lah. Karena orang yang sombong, semakin sombong atau semakin apa? Cepat jatuh. Kajian politik atau tafsir. Iya. Masalahnya itu loh ya. Kata-kata mustahar ini kan refleksinya begitu. Ya, tuduhan-tuduhan kepada umat Islam yang sangat kecil. Wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Tuduhan dusta. Dan kemudian sampai pada derajat menantang Allah. Fa asbiqu alaina isafan minas sama' in kunta minas shadiqin. Turunkan potongan dari azab dari langit. Kalau benar, kalau sudah ditantang itu berarti waktu turunnya ada. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Nabi Syuaib berkata, Rabbku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jadi yang menyelesaikan kalian adalah Allah. Itu. Jadi mohon maaf, kita juga jangan membuat timing, ya. Menentukan waktu kehancuran mereka. Ya, bukan urusan kita. Allah yang akan apa? Menyelesaikan. Allah mengetahui kapan nisabnya sudah sempurna. Nisab kekurangan jalan sudah sempurna ya. Jadi kalau nisabnya sudah sempurna, maka mengeluarkan zakatnya itu sudah tepat waktu gitu ya. Yang penting kita istiqomah aja. Dalilnya apa? Dalilnya apa kalau kita tidak perlu menentukan kapan waktunya? Jadi kita tidak melihat waktunya, tapi melihat istiqomah kita ini. Ya. Fa
imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Kalau nggak salah sudah 10 kali saya bacanya. Fa imma nadhhabanna bika. Muhammad, bisa saja saya mewafatkan engkau. Fa inna minhum muntaqimun. Pasti kami nyiksa mereka. Tenang aja. Enggak usah gundar. Aw nuriyannaka alladhi wa'adnahu. Atau kami perlihatkan bagaimana yang kujanjikan kepada mereka dari azab. Fa inna 'alaihim muqtadirun. Kami juga mampu. Yang penting bukan itu. Fastamsik billadhi uhiya ilaik. Pegang teguh apa yang telah diwahyukan kepada. Innaka 'ala siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau di atas jalannya. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Dan sungguh Al-Quran itu kemuliaan bagimu dan bagi kaummu. Wa sawfa tus'alun, dan engkau akan dimintai pertanggungan. Surat apa ya? Ada yang ingat ya? Ya Allah, kita Syekh Utsaimin tak marah besar ini. Syekh Utsaimin juga begitu ya, kalau ngaji namanya. Siapa yang tahu? Surat dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Zuhruf. Cari juga ya, saya sendiri ayatnya ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Walaupun Allah sudah memperlihatkan berapa ya? Gak tahu itu bagaimana analisanya. Kan banyak orang yang mati ya setelah mencaci maki ulama mati, banyak kan? Hah? Kalau di Mesir itu ada seorang seorang wartawan gitu ya, ngomong di di televisi, mengatakan Hamas itu kayak Sudan ini dulu, sepatunya menyerang Hamas dan nyerang gerakan-gerakan Islam dengan apa? Menyopot sepatunya, gedok-gedoknya di meja diwawancara itu. Besoknya langsung setruk, dan kanan yang melecehkan itu langsung kena. Artinya sudah Allah memperlihatkan beberapa siksaan. Contohnya matinya siapa? Kamal Atatürk. Kan nggak bisa dikubur kan ya? Iya kan? Semua tahu. Ya. Jika sudah gitu, sudah banyak contohnya. Jangan terlalu besar gitu ya. Kapan Allah ngajarin mereka? Itu bukan urusan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, "Qala rabbi a'lamu bima ta'malun." Apa yang terjadi? Mereka mendus. Fa'akhadahu, maka menyiksa mereka adzab yaumid dzullah. Adab pada hari dzullah. Dzullah itu apa? Naungan. Itulah hari yang besar. Nah, keterangannya apa? Kalau dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan mereka itu kepanasan. Jadi anginnya itu panasnya luar biasa. Mudah-mudahan panasnya Saudi sekarang ini sudah 50 derajat Celcius. Ya itu mudah-mudahan tidak termasuk itu. Ya mereka panas banget. Ketika panas mereka masuk ke bunker gitu ya. Tambah panas lagi. Ketika keluar tiba-tiba ada naungan, ada awan gitu ya. Maka awan itu mereka berada di bawah awan itu untuk apa? Supaya jadi dingin. Gitu. Nah, ketika mereka kumpul semuanya, dikirimkan api membakar mereka semuanya. Ini namanya Yaumul Dzullah. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Jadi mungkin terjadi kan gitu ya. Inilah yang berada di lautan, kelihatannya tenang, tiba-tiba apa? Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Artinya kadang-kadang kita menyangka itu suatu rahmat, tiba-tiba ada.
dikatakan apa? Di dalam surat Al-Ahqaf ya, surat Al-Ahqaf ya. Ya coba kita lihat surat Al-Ahqaf ya. Bal huwa mumtiruna qalu hadza mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakin. Ya. Jadi ketika ada paceklik ya, kemudian ada angin, mereka mengatakan mumtiruna. Nah, inilah yang akan membawa hujan. Ini awan yang akan membawa hujan. Kata Allah, bal wa mastajaltum bih. Itu adalah sesuatu yang kalian ingin disegerakan. Ya. Rih fiha adzabun alim. Ya. Rih, angin yang membawa azab yang maka apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setiap kali melihat angin itu wajahnya apa? Berubah. Falamma ra'au, kalau ini at ya, hud ya. Falamma ra'auhu 'aridun mustaqbila awdiyatihim, tatkala mereka melihat sesuatu awan yang menghadap mereka, yang menghadap lembah mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Inilah awan yang akan apa? Menghujani kami. Bal huwa mastajaltum bih. Bahkan itu adalah adab yang kalian minta disegerakan. Rihun, angin, tidak ada. Sama tadi, ya. Kaum Syuaib tadi ada awan, kemudian apa? Berada di bawahnya, ternyata melimpahkan api yang membakar mereka semua. Innahu adabu yaumin azim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ya. Itu bisa saja terjadi, ya. Bisa saja terjadi setiap apa? Saya katakan semua azab yang menimpa para kaum nabi-nabi terdahulu, tsunami juga ada, gempa juga ada, kemudian apa lagi? Angin yang kencang porak-porandakan juga terjadi dan lain-lainnya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah mengatakan inna fi dzalika la'ayat. Tapi sebelumnya innahu kana 'adzaba yaumin azim. Yaumin azim itu yaum apa? Yaum hari dihancurkannya orang-orang kafir. Di dalam Al-Qur'anul Karim beberapa ayat mengatakan inni akhafu 'adzaba yaumin azim. Aku khawatir kepada kalian akan ada hari yang besar. Hari besar itu bisa hari yang membawa kebahagiaan, bisa hari kehancuran. Saya baru saja melihat ayat. Kapan waktu dibinasakan suatu negeri? Saat kebinasaan suatu negeri. Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaul fadammarnahu tadmira. Ini kalau apa namanya dibaca letterlock orang salah paham. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kalau artinya kalau ya, tanda-tanda ya. Kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang berjuisnya. Fa fasaku fiha, kemudian mereka berbuat fasik. Fa haqqo 'alaihal qaul, maka tetaplah atas mereka ketentuan Allah. Fadamarnahu tadbira, kemudian kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kalau yang salah, kalau dibaca ini kan seakan-akan Allah memerintahkan untuk berbuat fasik kan? Ya kan?
Amarna mutrafiha fafasaquha. Kami perintahkan orang berjulisnya, kemudian mereka berbuat fasik. Cara menafsirkan ayat ini ada 3 penafsiran. Penafsiran pertama, amarna artinya kasarna. Jadi kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, nanti orang-orang berjulis itu banyak dan mereka berbuat fasik. Kalau berjulisnya semakin banyak dan berbuat fasik, disitulah di saatnya dihancurkan. Sudah terjadi nggak di Indonesia? Nah, sudah. Wallah. Yang kedua, amarna artinya walaina. Amarna artinya apa? Walaina. Kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami angkat orang-orang yang berjulis itu, orang-orang konglomerat itu menjadi penguasa. Kemudian mereka berbuat kerusakan. Nah, kalau yang berkuasa itu orang-orang yang punya duit, kemudian mensyukuri nikmat Allah, berkat rahmat Allah dengan penari-penari telanjang itu, wallah, saatnya dihancurkan. Kemudian yang ketiga, ada kalimat yang dihilangkan atau disembunyikan. Aslinya gini, amarna mutrafihim bi ta'atillah fafasaku. Jadi orang-orang yang berjulis itu, kami perintahkan mereka untuk syukur kepada Allah, untuk taat kepada Allah, tapi mereka malah berbuat kerusakan. Kalau sudah gitu apa? Saatnya. Allah. Kira-kira nisabnya sudah berapa belum ini? Kalau sudah saatnya. Tapi kita di Indonesia, kalau kita keluar sih enak, terserah gitu ya. Tapi alhamdulillah sih ada ayat yang lain. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Surat 118. Dan tidaklah Rabbmu menghancurkan suatu negeri kalau penduduknya masih ada orang yang melakukan nahi munkar. Dan insya Allah kalau masih ada FPI dan Louis dan lainnya, ya, jadi masih kalau ada yang masih gerbek orang yang apa maksiat itu, ya, mudah-mudahan. Nah kalau itu mudah-mudahan yang dihancurkan orang-orangnya gitu ya. Tapi kalau tidak ada yang nahi munkar, maka semua kena. Nah, inna fi dzalika la'ayah. Semua itu ada tanda bahwa kerusakan membawa kebinasaan, ketaatan membawa kesejahteraan. Tapi kata Allah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tapi kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun begitu jelas data-data historiknya dan data-data empiriknya. Ya, wa inna rabbaka lahul azizur rahim. Walaupun begitu, tetap Allah yang aziz dan tetap Allah rahim dengan menghancurkan orang-orang yang zalim dan menyayangi orang-orang beriman untuk diselamatkan dari mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum menghancurkan orang-orang kafir menyelamatkan orang-orang beriman bersama para nabi dan para rasul. Saya kira demikian, mudah-mudahan kesimpulannya mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melihat nisabnya kemaksiatan sudah banyak, mudah-mudahan Allah tetap membangkitkan orang-orang beriman untuk istiqomah dan melakukan nahi munkar, sehingga apa? Kita bisa proteksi kehancuran yang menimpa merata itu. Dan mudah-mudahan Allah menghancurkan orang-orang zalim dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman. Saya kira demikian, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Ustaz, ada beberapa pertanyaan di kesempatan malam hari ini Ustaz. Jadi beberapa sahabat tema di kesempatan malam hari ini
dari SMS dan juga WA Ustaz. Yang pertama dari SMS kami. Ustaz dari sahabat 60665. Mohon maaf Ustaz, tadi sore saya mendapatkan Japri dan juga di beberapa grup ramai berkenaan dengan pernyataan sikap bersama dari Robitoh Al-Mahid Al-Quraniyah Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga DIY, yang mana disampaikan oleh Ustaz Muin sendiri. Ada beberapa poin yang ada Ustaz, seperti apa dari yang disebar atau di-share itu Ustaz, mungkin bisa tanya dulu Ustaz, silakan. Iya, saya kira semua sudah baca ya tentang pernyataan itu. Ya, di antara pernyataan adalah tadi yang saya sampaikan, jangan mempertahankan umat Islam dengan negara. Yang kedua, menolak diskriminasi. Ya. Dan kemudian Robitoh 150 pimpinan pondok-pondok pesantren menyatakan mendukung penolakan terhadap Perpu. Ya. Walaupun ada kelompok tertentu itu mendatangi fraksi-fraksi yang menolak Perpu. Ya. Tapi kita tetap menolak. Kemudian yang berikutnya, kita bertekad menjadikan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai landasan pendidikan Islam menuju pada keunggulannya. Dan insya Allah seluruh pondok-pondok pesantren bersatu padu ya, dalam mencetak mujahid-mujahid ya, bertekad untuk membawa keunggulan ya, keunggulan seluruh pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah, jadi saya sudah sampaikan beberapa ustaz dan saya merasa senang kalau dulu ini Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Ghazali, kedua-duanya ini punya andil dalam melahirkan ulama-ulama. Yang ulama-ulama itu kemudian bikin pondok pesantren dan mereka bersatu, lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Nah sekarang alhamdulillah dengan kejelasan orientasi perjuangan, maka alhamdulillah pondok-pondok pesantren ya seluruh Indonesia itu sangat mudah kita satukan dengan ribuan dan ratusan ribu mungkin jutaan santri ya, bisa kita satukan bersama dan itu bisa menjadi kepemimpinan ya kolektif seluruh para kiai dan para ulama-ulama ya, termasuk juga gerakan-gerakan Islam ya, alhamdulillah ya, bersatu ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat sangat membahagiakan kita ya. Ketika kemarin ada muktamar internasional, kemudian akan kita ikuti pertemuan Robitoh untuk menguatkan barisan kita ya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari sahabat Sultan Ustaz Afwan, saya mau bertanya bagaimana cara mengetahui orang-orang fasik di zaman sekarang ini Ustaz? Ini Ustaz kita silakan Ustaz. Orang fasik nggak perlu cara, udah ketahuan gitu. Iya, pemabuk, penjudi, ya, penggarong, pengrakyat, itu fasik-fasik kan ya, dan korojo-korojonya. Saya kira untuk lihat itu kan nggak perlu kacamata khusus sih, ya, karena Allah juga sudah mengatakan itu sudah terbuka semuanya. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari sahabat 693 Ustaz. Ustaz mau bertanya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan manhaj pramuki itu Ustaz? Silakan Ustaz. Manhaj pramuki. Pramuka atau pramuki? Kurang ngerti ya. Kalau manhaj tahu, manhaj itu konsep, kurikulum itu manhaj. Kalau pramuki itu kalau perempuan ya, kalau laki-laki pramuka gitu. Ya artinya konsepnya pramuka, kalau laki-laki, kalau perempuan pramuki gitu ya. Pokoknya rambut dengar tanya. Baik, mohon maaf Ustaz, kita lanjutkan kembali. Dari sahabat 331 Ustaz, ada hadis yang berisi bahwa seorang wanita itu ditanggung oleh 4 orang laki-laki, bapak, saudara laki-lakinya, suami dan juga anak laki-lakinya. Maksud tanggung jawab di sini berkaitan dengan apa Ustaz? Atau masalah psikis saja atau juga masalah ekonomi Ustaz?
ditanggung 4 orang laki-laki. Siapa itu? Bapak saudara laki-lakinya, suami dan anak laki-lakinya. Apakah itu berkaitan dengan masalah persegi saja atau juga masalah ekonomi, Ustaz? Silakan. Jadi gini, itu bukan hadis ya. Tadi hadis bukan hadis ya? Nggak ada hadis yang mengatakan gitu. Yang ada adalah ya, ada kesimpulan bahwa seorang wanita itu walinya siapa sih gitu ya? Wali itu yang mengurusi, yang bertanggung jawab ya. Kalau dia kekurangan ya berarti dia dipikirkan ditanggung oleh ya. Ya jelas bapaknya juga. Apapun ya namanya perempuan ya. Kalau miskin kalau apa ditanggung oleh bapaknya. Anaknya juga. Saudara laki kalau suami jelas itu. Jadi itu sebetulnya kesimpulan aja. Ya baik materi maupun non materi ya. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari Sabari 118. Ustaz, saya baru merintis usaha dan saya membutuhkan armada untuk mendukung usaha saya. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah tidak saya ambil lewat leasing atau pinjam bank Ustaz? Silakan Ustaz. Aduh janganlah. Sebetulnya kayak gini nih kalau kita ada ada kerjasama di antara kita, saling percaya di antara kita, kemudian arisan di antara kita, ya. Pinjam tanpa riba itu lebih bagus, ya. Dan jangan sampai kita terjebak dengan riba, ya. Jangan terjebak dengan doa kepada Allah, insya Allah berikan jalan keluar, ya. Insya Allah berikan jalan keluar, pasti, ya. Yang jelas kalau tadi dikatakan apakah saya menyarankan enggak. Kalau leasing itu kan jadi ini leasing itu akadnya itu akad pinjam kan, kecuali kalau akadnya akad Islam. Jadi umpamanya gini, bank atau lembaga leasingnya ya itu yang membeli apa? Membeli motor atau mobil dari dealer dibayar kontan, kemudian leasing itu yang kemudian membuat jual beli dengan apa?